Hai bocil Wahabi, tolong jangan pancing kemarahan kami. Jangan pancing kemarahan warga Nahdliyin, orang-orang Aswaja, Banser, Ansor, Pagar Nusa. Jika kau tidak akan menyesal jika memancing kemarahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Semua yang nonton video ini dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ini ada bocil Wahabi yang masih ingusan, yang masih belum benar buang ingus, diusapkan ke kaosnya, mengkritik Ta'limul Muta'alim. Katanya kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah penyebab pencabulan kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Aswaja. Sudah keterlaluan sekali orang ini, bocil Wahabi ini. Andaikan ia dekat di daerah Madura, maka sudah saya laporkan ke polisi. Karena ini sudah ranahnya bukan ilmiah lagi, tapi adalah pencemaran nama baik, tuduhan yang tidak semestinya. Menganggap Ta'limul Muta'alim kitab konyol, kitab penyebab pencabulan yang dilakukan oleh beberapa kiai Aswaja itu. Beberapa hari ini saya dibully oleh YouTuber Aswaja, YouTuber Ahlul Bid'ah, budak-budaknya Habib Yaman atau Kuburiyun. Hai bocil, Anda dibully bukan karena apa, tapi karena Anda itu otaknya masih rada-rada sinting, rada-rada konyol. Anda buang ingus saja seperti itu sudah mengkritik kitab Ta'limul Muta'alim karya ulama. Jangankan Anda memahami isi Ta'limul Muta'alim, saya yakin disuruh baca sendiri, disuruh baca saja Anda itu tidak akan bisa. Kalau tidak percaya, ayo kita live. Kita bukan diskusi, tapi baca kitab Ta'limul Muta'alim. Saya ingin tahu Anda itu bisa apa enggak. Baca saja mungkin belum pernah, hanya berdasarkan katanya. Anda sudah mencap Ta'limul Muta'alim sebagai kitab konyol, penyebab kiai-kiai Aswaja berbuat cabul ini. Karena saya menganggap konyol kitab Ta'limul Muta'alim dan juga kitab Fathul Izhar. Ya memang konyol sih. Dan saya mengatakan bahwa di kitab itu tidak ada empirisnya sama sekali, tidak ada bukti empiris. Bagaimana Anda tahu bahwa kitab Ta'limul Muta'alim itu tidak ada bukti empirisnya? Anda sudah pernah baca? Anda bisa membaca? Oke, coba buktikan kepada saya Anda bisa membaca kitab itu. Bahkan secara bukti Anda itu tidak bisa buang ingus. Kitab Ta'limul Muta'alim ini kitab yang mempelajari tentang akhlak, bagaimana kita dalam mencari ilmu. Nah, biar tidak seperti Anda buang ingus kayak gitu, bro. Sebenarnya berisikan kurapat-kurapat sebagaimana video saya sebelumnya. Dan itu bukan hanya saya yang mengatakan, bahkan guru Geblul juga mengatakan. Guru Geblul bukan Wahabi, bukan anu. Dia hanya mengatakan berdasarkan pemikirannya yang masih fresh, masih netral. Ternyata Anda itu menjadikan guru Gembul sebagai orang yang Anda takliti, Mas Bro. Anda tahu siapa Mas Gembul? Mas Gembul itu akidahnya sangat jauh dari Islam. Dia meyakini bahwa Nabi Adam bukan di sorga, tapi jannah-jannah itu di kebun di dunia ini. Ya, itu Mas Bro, diantaranya bidadari lagi. Bidadari itu bukan huril in sebagaimana yang kita pahami di dalam Islam. Banyak sekali kesalahan guru Gembul yang akidahnya sangat menyimpang, berbeda sekali dengan kita. Itu yang Anda jadikan rujukan. Pantas Anda taklid buta sama Gembul sih. Sok bicara bukti empiris, padahal taklid butanya sama Pak Gembul. Pret. Jadi gak ada tendensius kemana, ke Wahabi atau ke Aswaja. Tidak ke Wahabi, tidak ke Aswaja memang, tapi lihat Anda akidahnya Pak Gembul itu. Wah, hancur kalau orang Wahabi ini. Melarang orang taklid buta terhadap ulama, ternyata guru Gembul yang dijadikan taklid butanya. Pret kamu ini. Dan memang banyak kiai yang melakukan cabul itu berdasarkan kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, di sini Anda
Andaikan orang-orang Aswaja ini sakit hati melaporkan Anda terhadap polisi, Anda akan mendekam di jeruji besi, bro. Coba tantang, suruh laporkan gitu. Anda menuduh seperti itu, seharusnya Anda buktikan. Jika ada salah seorang kiai atau gus dari Aswaja, dari NU yang melakukan pencabulan, itu dari individunya, bukan karena taklimul muta'alim. Individunya memang kurang ajar, sebagaimana memang orang memang di Arab Saudi misalnya mencuri di situ. Apakah kemudian tatanannya, salafinya yang akan disalahkan? Mari berpikir, bro, pakai logika, jangan pakai ingus Anda berpikir itu. Nanti digeruduk banser kamu mewek minta maaf pakai metrai 6.000 10.000 sekarang itu ya. Kenapa? Karena dalam mereka berdalil bahwa kiai itu harus diikuti. Kiai kalau melakukan apapun terhadap santriwatinya itu harus dituruti, termasuk melakukan cabul. Naudzubillah. Ini sudah bukan berdasarkan ilmiah lagi. Pembahasanmu bukan ilmiah lagi, bukan dengan bukti empiris, tapi dengan kekonyolan, kebodohan, dan keapaan lagi, kegendengan otakmu, Mas Bro. Saya yakin Anda belum membaca Taklimul Muta'alim, cuman berdasarkan kata guru gembul yang kau takliti itu. Oke, sedikit akan saya buktikan apa sebenarnya yang dibahas di Taklimul Muta'alim tentang hormat dan mengikuti terhadap apa yang disampaikan oleh guru-gurunya ini. Saya yakin Anda tidak akan bisa, dengarkan saja ya. Saya yakin Anda tidak akan bisa baca. Ini adalah kitab Taklimul Muta'alim, syarahnya yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Kalau matan Taklimul Muta'alimnya itu dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji dalam bab Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, fasal mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Setelah panjang lebar, kemudian beliau memberikan kesimpulan, falhasilu annahu yatlubu ridahu. Kesimpulannya, seorang santri, seorang murid itu harus mencari ridha dari gurunya. Ini memang bukan hanya dari ulama kita, dari Aswaja, tapi semua ulama mengatakan memang seperti itu, mencari ridha dari gurunya. Wa yajtanibu sukhtahu, menjauhi apa yang dimurkai oleh gurunya. Wa yamtathilu amrahu, kita memang dianjurkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru, tapi fi ghairi maksiatillahi ta'ala, selain apa yang diperintahkan oleh guru itu tidak hal-hal yang bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau potong goblok ya. Kurang ajar kamu itu. Kita memang diperintahkan untuk taat terhadap apa yang diperintahkan oleh guru kita, oleh kiai-kiai kita, tapi ada terusannya, fi ghairi maksiatillahi ta'ala goblok. Selain sesuatu yang melanggar, bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diperintahkan oleh kiai, sekalipun kiai, guru, tapi yang diperintahkan adalah sesuatu yang bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak sepantasnya kita taat terhadap makhluk, terhadap kiai, kalau harus bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliq itu. Jadi tolong jangan pancing kemarahan orang-orang Nahdliyin, Banser, Ansor, Pagar Nusa, jangan pancing ya. Nanti kamu babak belur dan mewek di dalam penjara, mewek di dalam jeruji besi, minta ampun nanti kamu itu.